Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali rasanya di siang hari ini kami dapat kembali lagi menemani Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami rangkum dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Bersama saya Rehana Meza dan juga rekan saya Zinka Nila. Dan Rehana dan juga pemirsa, siapa sih yang nggak tahu lagu Waktuku Kecil? Nah pemirsa, kami akan ajak Anda nanti untuk berbincang dengan pembuat lagu Waktuku Kecil. Namun sebelumnya marilah kita lihat informasi pertama di hari ini. Pemirsa, sebuah jembatan gantung di lokasi wisata Sungai Malus, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ambruk. Dalam insiden ini, belasan wisatawan terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman video yang dibuat oleh warga sesaat setelah jembatan gantung di objek wisata Sungai Malus, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ambruk. Belasan wisatawan terluka akibat insiden ini dan mereka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun korban yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak ini mesti mendapatkan perawatan di rumah sakit. Menurut saksi mata, saat kejadian, jembatan gantung dipenuhi para pengunjung yang akan menyeberangi sungai. Jembatan tersebut ambruk diduga karena over kapasitas atau tak dapat menahan beban yang terlalu berat dari para pengunjung. Pengunjung membeludak. Ini yang mungkin kurang diantisipasi oleh pihak pengelola, mungkin dari pemerintah tempat juga, sehingga jembatan ini over kapasitas, tidak bisa menampung demikian banyaknya warga yang menyeberang dan berfoto-foto di jembatan. Kini di lokasi kejadian telah dipasang garis polisi untuk dilakukan penyelidikan atas ambruknya jembatan gantung tersebut. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Arwin Sayayan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, siang hari ini kita akan hadirkan informasi lainnya dari Sulawesi Selatan, di mana 3 wisatawan atau pengunjung pantai yang berlibur di awal tahun di Pantai Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, tenggelam akibat terseret ombak besar. 1 korban yang sempat kritis dan hilang kesadaran berhasil diselamatkan tim SAR. Tiga orang pengunjung pantai yang berlibur awal tahun di Pantai Lumpue, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terseret ombak. 1 korban ditemukan dalam kondisi kritis dan diselamatkan oleh tim SAR gabungan dengan memberikan pertolongan pertama dan mencoba membawanya ke puskesmas yang berada tepat di depan Pantai Lumpue. 2 korban lainnya juga berhasil diselamatkan tim SAR. Ketiga korban terseret ombak besar saat berenang di pantai. Tim SAR meminta warga yang berlibur untuk menjauh dari bibir pantai untuk menghindari kejadian serupa. Pada saat melaksanakan siaga Nataru di pantai tersebut, salah satu korban atas nama Ismail 12 tahun, alamat BTN Cadie Parepare, mengalami insiden tenggelam di bibir pantai Lumpue, dan korban dinyatakan selamat. Korban tenggelam yang berusia 12 tahun sempat mengalami kritis, kini dirawat intensif di RSUD Andi Makassau, Kota Parepare. Pantai Lumpue memang sangat ramai dikunjungi wisatawan di awal tahun ini. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Pemirsa, angin puting beliung disertai hujan deras menerjang Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur hingga menyebabkan puluhan atap rumah dan kandang ternak rusak tertiup kencangnya angin. Beginilah kondisi Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur setelah dilanda hujan deras dan angin puting beliung. Puluhan rumah warga dan kandang ternak milik warga setempat rusak. Kondisi terparah melanda rumah Marfua dan Toto, warga Dusun Bejagung Kidul. Selain tembok pagar rumah, bagian atap rumah juga porak-poranda diterjang angin kencang. Menurut warga, puting beliung datang disertai suara gemuruh. Angin kencang tersebut kemudian menerjang kawasan pemukiman penduduk di desa setempat hingga porak-poranda.
angin putih itu udah ada suaranya tapi hus gitu loh Mas ya. Waktu Terus itu di mana? Waktu itu ibu di mana? Di dalam rumah, mari sholat duhur. Terus Laya-laya itu ada kedengaran ada biak itu tembok sayang seperti itu. Ambruk ya. Beruntung saat kejadian warga yang panik berhasil menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman sehingga tidak ada korban luka maupun meninggal dunia. Tahu-tahu langsung asbes melayang semua kok, kayak kaget tuh Pak. Jadi yo gimana lari mencari keselamatan. Anak istri lari. Data dari pihak Desa Bejagung, sedikitnya 19 rumah warga yang mengalami kerusakan. 7 diantaranya mengalami kerusakan parah, sementara sisanya hanya mengalami kerusakan ringan. Pasca kejadian, warga desa dibantu perangkat bersama-sama mengevakuasi puing-puing dan melakukan perbaikan atap yang rusak. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One mengabarkan. Masih mengenai momen keseruan di Tahun Baru, pemirsa, kita akan hadirkan informasi mengenai kemeriahan pergantian tahun di kawasan Castle Cikau Park, Purwakarta, Jawa Barat, diwarnai dengan gemerlap pesta kembang api. Momen perayaan Tahun Baru ala negeri dongeng ini disaksikan ribuan pengunjung. Tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat tanggal 1 Januari kemarin, ribuan kembang api warna-warni langsung meluncur dan meledak menghiasi indahnya langit kawasan wisata Castle Cikau Park, Purwakarta. Seperti di negeri dongeng, bangunan kastel megah ini juga menyala melengkapi keindahan kembang api yang meluncur di baliknya. Dengan durasi sekitar 20 menit, ribuan pasang mata pengunjung menatap dan dibuat takjub dengan beragam kembang api yang dinyalakan. Menurut pihak pengelola wisata, momen acara perayaan pergantian tahun di kastel ini merupakan yang kedua kalinya di tahun ini dibuat lebih meriah dari tahun sebelumnya. Para pengunjung yang datang dari luar kota mengaku sengaja datang ke lokasi Kastel Purwakarta karena mencari suasana yang menarik namun tak kalah meriah. Di Purwakarta enak sih, nggak terlalu macet ya. Kalau di Jakarta kan wah macet banget, padat banget itu. Kenapa pilih Pio di sini, Pak? Menarik aja sih, tadi lihat dulu kan di Instagram. Menarik banget, terus jadi daya tarik tersendiri, kemudian dari segi desain, kemudian warnanya juga sangat colorful ya, jadi warna-warni banget di sini. Sehingga kalau dari jalan itu udah kelihatan apa tuh gitu, jadi bikin orang menarik ke sini, kepo gitu, ingin tahu apa sih di dalamnya. Apalagi tadi ada kembang api juga ya? Ya, jadi makin seperti menunjukkan bahwa ada event besar di sini. Selain dimeriahkan pesta kembang api, perayaan Tahun Baru di Purwakarta ini dihibur oleh penampilan sejumlah grup musik kenamaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, di Blora, Jawa Tengah ada sebuah gua yang dijadikan objek wisata yang bisa Anda nikmati sambil menyeruput kopi. Ya, objek wisata Gua Terawang Eco Park ini bisa menjadi pilihan destinasi wisata untuk berlibur kali ini. Inilah objek wisata Gua Terawang Eco Park yang berlokasi di Desa Kedung Wungu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan untuk bersantai dan berlibur pada liburan akhir tahun ini. Gua Terawang ini berjarak lebih kurang 32 km arah barat dari pusat kota Blora dan terletak di tengah hutan jati. Gua Terawang menawarkan keindahan alam. Di Gua Terawang, pengunjung bisa menikmati pemandangan dalam gua yang cukup mempesona karena lubang-lubang bebatuan kapur yang terdapat di langit-langit gua membuat cahaya matahari yang masuk akan menimbulkan bayangan siluet yang sangat indah. Waktu yang tepat untuk berkunjung ke gua ini adalah saat siang hari, karena keindahan gua ini akan semakin terlihat
saat sinar matahari mulai masuk ke dalam goa. Para pengunjung di dalam gua juga bisa bersantai dan menikmati keindahan stalaktit ratusan tahun yang ada di dalam goa ini. Selaku pengelola goa, Administratur Perum Perhutani KPH Blora, Yeni Ernaningsi mengatakan Goa Trawangan Eco Park ini adalah salah satu objek wisata yang dimiliki oleh Perum Perhutani. Yeni menambahkan untuk harga tiket masuk pengunjung cukup membayar Rp10.000 saja. Untuk pengembangan objek wisata terutama yang di dalam gua insya Allah masih terjaga keasliannya, hanya memang dilakukan pengerasan jalan dan itu juga tidak tebal ya, jadi hanya agar pengunjung itu tidak licin dan terjaga keamanannya. Tapi untuk dinding dan stalaktit serta bebatuan yang ada di dalam gua itu masih utuh seperti semula. Sementara itu, salah satu pengunjung mengaku senang dengan adanya pembangunan di Goa Trawang ini. Bahkan menurutnya, adanya inovasi yang dibuat seperti kafe di dalam dan penataan cahaya menjadikan suasana di dalam gua semakin hidup. Saya kan udah kesini dan tinggal di daerah sini, ya kalau perkembangannya sangat bagus sih dan luar biasa untuk perkembangannya, untuk dari segi penataannya, terus inovasinya untuk kedepannya, dan di dalamnya sini juga ada kafenya. Tentunya anak-anak juga nggak bosan, nggak boring kalau pengen pengen main juga. Tidak hanya menikmati sensasi minum kopi di dalam goa saja, di luar goa pengunjung bisa bermain dan melihat banyaknya kera yang hidup di pohon hutan jati. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Kita akan hadirkan informasi pemirsa mengenai arus balik Natal dan Tahun Baru, di mana usai menikmati liburan Natal dan Tahun Baru ini ratusan penumpang mulai tiba di terminal kedatangan 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada umumnya, para penumpang kembali lebih awal untuk menghindari kepadatan dan ingin beristirahat lebih lama sebelum memasuki aktivitas bekerja pada Senin mendatang. Angkasa Pura Indonesia selaku pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang arus balik mulai terjadi pada hari ini dan diperkirakan ada sebanyak 153.000 pergerakan penumpang baik rute domestik maupun internasional. Hal ini menandakan terjadi peningkatan sebanyak 5% jika dibandingkan kemarin. Begitu juga dengan pergerakan pesawat berjumlah 1.058 pesawat. Jumlah pergerakan penumpang dan pesawat diprediksi akan terus meningkat seiring dengan puncak arus balik yang diperkirakan akan terjadi pada Sabtu 4 Januari 2025. Pemirsa, bagaimana situasi di Bandara Soekarno-Hatta? Saat ini sudah ada rekan kami, Rusdi Muslim, yang akan menyabarkan langsung dari lokasi. Rusdi, silakan. Ya, baik Rehana serta Delcia, tetap pemirsa dapat dikabarkan dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang arus balik libur Natal dan Tahun Baru yang menggunakan moda transportasi udara nampaknya sudah mulai terjadi. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah penumpang jika dibanding hari kemarin. Hari ini diperkirakan ada sekitar 153.000 penumpang, baik yang datang maupun pergi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Memang Bandara Soekarno-Hatta ini merupakan bandara tersibuk di Indonesia yang untuk kali ini ada kebijakan pemerintah yang mana ada penurunan harga tiket 10% yang mengakibatkan lonjakan penumpang yang terjadi. Bahkan pengelola bandara sebagai pengelola Bandara Soekarno-Hatta mengatakan puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 4 atau tepatnya Sabtu esok, yang mana memang merupakan sudah berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru. Di samping itu memang jauh ini destinasi yang menjadi tempat tujuan favorit masih didominasi oleh seperti Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, serta Balikpapan. Namun untuk tujuan internasional masih menjadi tujuan favorit yaitu Singapura, Malaysia, serta tempat wisata religi yaitu Saudi Arabia. Demikian, saya ada.
Ya pemirsa, pasangan muda-mudi Pekanbaru Riau yang baru saja pulang dari tempat hiburan malam untuk merayakan pesta tahun baru menabrak satu keluarga pengendara motor hingga tewas. Informasi selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, pasangan muda-mudi Pekanbaru Riau yang baru saja pulang dari tempat hiburan malam untuk merayakan pesta tahun baru menabrak satu keluarga pengendara motor hingga tewas. Ternyata ketiga penumpang mobil maut tersebut diketahui positif menggunakan narkoba. Diduga usai pulang dari tempat hiburan malam untuk merayakan pesta tahun baru, pasangan muda-mudi yang sedang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi menabrak pasangan suami istri dan anaknya, pengendara motor, hingga tewas di tempat, di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Riau. Warga yang mengetahui peristiwa kecelakaan maut itu langsung mengamankan pasangan muda-mudi yang berada di dalam mobil. Awalnya, pengendara mobil dengan nomor polisi F1817VI datang dari arah timur menuju barat di Jalan Hang Tuah, Pekanbaru. Namun, setibanya di depan klinik Siaga Medika, mobil terlihat oleng dan tak terkendali hingga menabrak satu keluarga pengendara motor hingga tewas. Itu korbannya ada berapa orang, Pak? 3 orang, tapi yang dua persisnya kurang tahu, tapi kayaknya udah meninggal kayaknya. Itu ditabrak itu gimana, Pak? Mobil itu oleng. Dia dari mana, Pak? Mobilnya dari atas. Kencang ya? Pengemudi mobil diketahui bernama Antoni Romansyah dan 2 penumpang lainnya bernama Lydia dan Denny. Usai dilakukan tes, ketiga penumpang mobil maut itu diketahui positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ekstasi. Ketiganya kini telah ditahan di Polresta Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Faza Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, proses pemakaman kecelakaan maut yang menimpa sepasang suami istri dan anaknya yang berusia 10 tahun di Kota Pekanbaru Riau diwarnai isak tangis keluarga dan rekan korban. Suasana duka menyelimuti proses pemakaman satu keluarga, pasangan suami istri bersama anak mereka, korban kecelakaan maut di Pekanbaru Riau. Ratusan pelayat memadati perumahan Garuda Permai 2, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tua Madani untuk menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya pasangan suami istri Anton Sujarwo dan Afrianti serta anak mereka Adityo Aprilio Anjani yang berumur 10 tahun. Pasutri tersebut meninggalkan satu anak lainnya yang rencananya akan dirawat oleh pihak keluarga. Isak tangis keluarga dan kerabat melepas kepergian 3 anggota keluarga yang tewas akibat sebuah minibus menabrak mereka. Kebetulan ya, mereka ini kan mau ke Lirik, mau nengok mertua dia. Nah, yang saya itu adik ipar saya yang perempuan. Kecelakaan terjadi saat korban berangkat menuju Lirik, Indragiri, Hulu Riau untuk menjenguk keluarga yang sakit. Sayangnya perjalanan tersebut berakhir tragis. Mobil yang dikemudikan Antoni Romansyah menabrak sepeda motor korban setelah melaju kencang dan melebar ke arah kanan. Dari penyelidikan, pelaku bersama 2 penumpang lainnya ternyata dalam pengaruh narkoba. Para pelaku sempat menggunakan sabu di Palembang sebelum menuju Pekanbaru dan singgah di tempat hiburan malam. Terhadap 3 orang yang diamankan oleh Satlantas Polresta Pekanbaru, hasil interogasi sementara terhadap ketiganya positif narkoba. Kemudian sudah sedang kita dalami oleh penyidik dan penyidik pembantu Satres Narkoba Polresta Pekanbaru, bahwasanya terhadap 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Yang 2 orang laki-laki tersebut berdomisili di Palembang
dan satu lagi berdomisili di Sukabumi. Dalam kecelakaan ini mobil menabrak 2 sepeda motor menyebabkan 3 korban tewas di tempat. Polisi menyatakan pengemudi akan ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Saat ini investigasi terhadap kepemilikan dan asal-usul narkoba sedang berjalan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin dan Bazar Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih ingatkah Anda mengenai kasus Jakarta Warehouse Project, di mana Mabes Polri akan kembali menggelar sidang etik kasus pemerasan penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP yang melibatkan 18 oknum polisi. Pemerasan termasuk salah satu pejabat Kalsubdit Reserse Narkoba berinisial M. Sidang ini merupakan sidang lanjutan yang digelar sejak 31 Desember lalu yang menyatakan 2 oknum polisi dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat. Menurut Komisioner Kompolnas Khairul Anam, terdapat 2 oknum baru yang diperiksa hari ini dengan jabatan Kasubdit berinisial M. Untuk mengetahui bagaimana kelanjutan jalannya sidang kode etik tersebut yang digelar kembali di hari ini, sudah ada rekan kami di sana, Agam Rizky, yang akan mengabarkan untuk Anda. Selamat siang, Agam. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Zinka, Rehana, dan juga pemirsa, memang hingga saat ini Propam Polri masih melakukan sidang kode etik terhadap sejumlah anggota kepolisian yang diduga melakukan pemerasan terhadap 45 warga negara asing Malaysia yang berada di Jakarta Warehouse Project pada September lalu. Dan sidang kode etik ini memang berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi di TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan. Tadi juga sempat kami berbincang dengan Kompolnas yaitu Khairul Anam. Ini menjelaskan bahwa adapun oknum kepolisian yang hari ini dilakukan sidang kode etik ini terdapat 3 anggota, salah satunya adalah yang berinisial M, yaitu ex-direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian jika dapat kami sampaikan kepada Anda bagaimana perjalanan dari kasus ini, memang sejak September lalu ini dari 45 warga negara asing Malaysia ini mengeluhkan adanya pemerasan terhadap mereka. Kemudian sidang pertama memang digelar pada 31 Desember yang lalu hingga 1 Januari 2025 ini menghasilkan 2 orang tersangka, yaitu bernama Donald Parlaung, yaitu dari ex-direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, dan juga oknum kepolisian yang berinisial Y. Alhasil kedua oknum ini dijatuhkan sanksi dengan pemutusan secara tidak hormat dari Parpom. Kemudian Zinka dan juga Rehana, kami hingga saat ini masih menunggu bagaimana tindakan selanjutnya dari ketiga oknum kepolisian yang diduga melakukan pemerasan terhadap 45 warga negara Malaysia, karena hingga saat ini sejak pukul 9 pagi kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari kepolisian bagaimana perkembangan dari sidang kode etik yang dilakukan pada hari ini. Untuk sementara demikian, Rehana dan juga Zinka. Baik, terima kasih Agam Rizky mengabarkan langsung dari lokasi. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pada hari ini. Di Jombang, Jawa Timur, ada sate legendaris milik Pak Dul yang sudah ada sejak tahun 1990. Nah, uniknya warung sate yang sudah turun-temurun ini tidak hanya menjadikan sate, ada menu andalan lain seperti kikil, kambing muda yang rasanya gurih dan juga enak sekali. Jika Anda berada di Jombang, Jawa Timur, tak ada salahnya untuk mencoba sate kambing dan kikil kambing di warung sate Pak Dul yang terletak di Desa Tunggorono, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Sate legendaris yang sudah berdiri sejak 12 tahun ini terkenal akan cita rasanya yang otentik. Warung ini dibuka setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai 20 waktu Indonesia Barat. Letaknya yang strategis di pinggir jalan membuat sate Pak Dul sering menjadi incaran para pecinta kuliner. Menu yang ditawarkan di warung sate Pak Dul cukup beragam, mulai dari sate kambing spesial, sate kambing ati, sate kambing biasa, hingga kepala kambing, gulai, sate ayam, dan yang paling diburu pecinta kuliner, yakni kikil kambing muda. Semua menu disajikan dengan cita rasa yang otentik. Dagingnya enak mas, rasanya medok penuh rempah, enak. Rasa rempah, gurih, kaldu kambingnya bersatu, enak. Ini baru pertama atau sudah langganan di sini? Waduh, sudah nggak terhitung mas, langganan ini di sini. Sudah 1 minggu 2 kali lah. Resep sate di warung ini masih mengikuti resep para pendiri warung, sehingga rasa yang ditawarkan tetap orisinal. Harganya pun sangat terjangkau, berkisar antara Rp18.000 hingga Rp50.000 saja. Dan kikil kambing menjadi salah satu menu yang paling diburu. Kenapa Bu? Biasanya kan kikil sapi, tapi ini kambing. Karena orang-orang tuh lebih penasaran, terus rasanya juga lembut. Kan tulangnya cuma satu aja yang di tengah aja itu. Suka yang tongkot-tongkot gitu loh orangnya itu. Setiap hari warung sate Pak Dul menghabiskan 8 kaki kambing untuk kikil. Pada momen-momen tertentu jumlahnya bisa lebih banyak. Jika Anda penggemar kikil kambing, tak ada salahnya untuk datang dan mencoba kikil kambing di sate Pak Dul. Dari Jombang, Jawa Timur, Rohmadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, untuk lebih mengenal band Knalpot, ada Syahda Yustiza yang saat ini sudah bersama band Knalpot di Bandung, Jawa Barat. Syahda, silahkan. Baik, selamat siang Rehana, Zizi, dan juga pemirsa. Siapa sekarang yang nggak tahu lagu Waktuku Kecil? Karena memang media sosial saat ini sedang dihebohkan dengan lagu itu ya. Dan memang dihebohkan dengan dipopulerkan atau dinyanyikan oleh Ibu Susilawati atau disebut dengan Bunda Dor-Dor. Nah, sebenarnya kita pengen tahu nih siapa sih sebenarnya penyanyi aslinya. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu kafe yang berada di Kota Bandung untuk menengok secara langsung nih penyanyi aslinya. Nah, ini penyanyi aslinya nih Rehana dan juga Zizi. Kira-kira lagunya seperti ini. Nah, tapi kita mau gangguin mereka dulu ya. Kita mau tanya-tanya nih sebenarnya mereka tuh terinspirasi dari apa ini menciptakan lagu Waktuku Kecil. Halo, selamat siang Akang. Halo, selamat siang Akang semua. Mohon maaf mengganggu waktunya. Akang, boleh sini Kang, boleh merapat Kang, berempat Kang. Boleh Akang semuanya? Iya boleh. Aku mau kenalan nih sama satu-satu personil dari Knalpot Band. Boleh Kang, merapat. Ya. Oh, ini cuma berempat ya Kang, membernya Kang ya, memang berempat. Nah ini Kang, ini kan ramai nih di media sosial nih, lagu Waktuku Kecil. Tapi ini kan dipopulerkan oleh Ibu Susilawati atau Bunda Dor-Dor. Nah ini tanggapannya gimana nih, Knalpot Band selaku pencipta dan juga yang memiliki lagu aslinya? Tanggapannya kalau kita sih senang aja. Ya surprise lah di akhir tahun ini. Karena apa ya, buat Knalpot ya, surprise. Karena lagu ini wah udah lama banget, udah nggak inget-inget 26 tahun yang lalu lah. 26 tahun. Iya. Kang, ini punten nih, aku jadi sampai lupa gara-gara tadi terkesima kalian main band. Mau kenalan dulu boleh Kang satu-satu ya. Nah, ini dengan Kang siapa nih yang di tengah nih? Saya Tongki vokal. Vokal. Ini Kang sebelahku? Igun gitar. Oh, gitaris. Kang yang ini? Rudi bass, basis. Oh, saya Ricky drum. Kang Ricky dari drummer. Nah ini Kang mungkin bisa diminta tanggapannya lagi nih Kang soal bagaimana kemudian lagu yang dinyanyikan oleh Bu Susi kan ini genrenya jadi ke dangdut. Nah ini tanggapnya gimana Kang, viral dalam versi dangdutnya itu? Kalau bagi saya sih ya, bagi kita mungkin nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, ya seneng-seneng aja juga Mas ya. Kaget juga bisa. Ya mungkin karena
perantaranya beliau juga lagu kita diingat-ingat lagi sama orang gitu. Kang, tapi kalau boleh tahu mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya, kira-kira lagu Waktuku Kecil ini sejatinya dirilis tahun berapa, Kang? Ini rilisnya dulu tahun 1999. Proses penciptaannya dari tahun berapa, Kang Tongki sendiri? Mungkin 2007, 2006, 96, 97. 96, 97. Nah Kang, ini kan kalau aku baca liriknya juga unik ya, karena ada unsur humornya, komedinya gitu. Nah ini saat menciptakan terinspirasi dari apa ini, Kang? Apa ya? Kalau enggak, kalau di kita udah kebiasaan sih apa kayak nongkrong bercanda. Ada lagu-lagu plesetan. Ada inspirasi lagu ini sebetulnya ada. Dulu boleh disebutin namanya artis Sunda dulu, Yayan Jatnika namanya. Dari liriknya Mak Uyan teh geus gede, Mak Uyan itulah. Yang kawin. Jadi itu plesetan sama. Nah, waktu nongkrong ya bikin itu. Lagu Waktu Kecil itu. Nah Kang, ini kan kebetulan lagunya sudah viral. Kira-kira dari Akang sendiri atau pihak manajemen sudah ada pembahasan belum, Kang, soal royalti terkait lagu ini? Royalti sampai saat ini mungkin hanya ya belum ada kejelasan lah. Iya. Yang lain ada yang mau ngomong? Ayo ikut. Tanggapan tentang royalti saya kurang begitu. Ini soalnya bukan ya saya yang bikin, cuman untuk lagu seharusnya ya ada, nggak tahu entah itu hitam di atas putih atau kalau sama kita bayar dong. Kita bukan juga dikasihani, tapi itu kan seharusnya sebaiknya gitu aja, atau komunikasi dengan kita ya, gitu aja. Saya juga mau namain sedikit, mungkin kalau nggak ada inspirasi dari lagu kita nggak mungkin ada Bu Susi, itu aja. Ya. Tapi rencana Kang dari Knalpot Band ataupun manajemen sendiri, apakah ada perkembangan lebih lanjut? Untuk masalah? Royalti. Oh, diurus sekarang ada manajemen. Terus kita juga mau rilis lagu ini nanti selama satu label gitu. Kang, ini kan aku sebelum ke kalian kan udah coba-coba riset nih lagu-lagu dari Knalpot. Ini kalau aku perhatiin juga salah satu lirik dari lagu Waktuku Kecil ini ada konsepnya pantun-pantun. Nah ini gimana Kang? Emang konsepnya begitu atau? Emang pantun. Ya rada nyeleneh sedikit lah gitu. Jadi diplesetin ya Kak. Kalau saya terangin di sini gimana ya? Ya agak-agak inilah nyeleneh lah. Lagu-lagu nyeleneh. Karena memang sesuai dengan konsep waktu tahun 90-an begitu ya Kang, ya rata-rata lagunya, atau memang ini kekhasan sendiri aja dari Knalpot Band? Memang kalau Knalpot itu selalu bikin ya. Kita 2 album. Lagu yang kedua nih album 2 belum liris. Sama kayak pantun judulnya Mobil Fiat Mobil PW, udah nggak kuat kepengen cewek gitu. Kepengen seblak lah apalah. Tapi Kang, kalau lagu Waktuku Kecil ini masuk album keberapa? Ke satu. Untuk rata-rata lagu dari Knalpot Band sendiri ini memang genrenya rock ya Kang ya? Betul. Ada genre lain mungkin kan di lagu-lagu ya yang lain? Ya, paling ada pop juga, kita ada. Apa itu Kang? Ada semi reggae-nya juga. Nggak tahu viral lagi juga nih Kang. Amin. Ada namanya judulnya Masa Lalumu Pop. Terus Terlalu Berat Pop. Bohai sendiri ada reggae lah. Kayak tadi kan waktu kamu goyang itu lagu Bohai itu. Oh iya. Nah Kang, ini kan tadi kita udah bahas soal lagu dan juga tadi album dan juga genre. Nah ini aku mau sedikit menelaah soal bagaimana sih Knalpot Band ini pertamanya terbentuk. Wah, ini terbentuk sejak tahun nih. Udah bukan tahun ya Kang, tahun. Tahun betul. Dulu Knalpot itu apa ya? Sebetulnya kita itu basic semua band itu waktu formasi pertama itu band metal semua. Kayak gitarisnya Untung, dia gitaris Suckerhead, terus Sigit, basisnya Disinfected, masih jalan juga bandnya tuh. Sekarang masih keren. Terus ada formasi pertama itu Herman, drum. Yang kemarin sempat ikut Jamrud juga Herman. Dia band undergroundnya apa, Mortil atau nggak salah itu. Nah, untuk waktu itu kan underground itu ya kita metal itu nggak boleh ikut major label, harus indie. Nah, kita mau kita coba pengen masuk TV nih, harus bikin lagu rock gitulah. Akhirnya kumpul lah jagoan-jagoan metal tuh bikin lagu rock itu.
Berarti itu tahun berapa itu Kang pertama kali di? 97 udah mulai latihan, 98. 97. Nah Kang, ini kan kalau aku baca histori dari awal, ini kan namanya sempat Exdam Band ya. Terus tiba-tiba berganti jadi Knalpot. Nah ini gimana ceritanya dari Exdam jadi Knalpot? Gini nih. Dulu, waktu itu, di tahun itu nggak boleh nama band yang muncul di media televisi. Nama bahasa Inggris tuh nggak boleh. Waktu itu ya, kalau setahu saya. Namanya berangkat kita nawarin ke produser itu namanya Exdam. Exdam itu sebetulnya bukan bahasa Inggris, Kalidam, Cimahi. Nama tempat ya Gun. Tempat nongkrong. Karena kita nongkrongnya di Kalidam. Nah, udah kita diterima lagunya, udah mau kontrak tuh, telepon, kita lagi perjalanan Jakarta tuh. Telepon dari produser. Namanya dong, lu ganti katanya. Oh, jangan yang ribet-ribet bahasa Inggris, orang nggak ngerti. Akhirnya sepakat waktu itu kita berempat. Si A namanya ini. Nah, salah satunya saya, nyeletuk Knalpot. Akhirnya kan kumpul. Apa? Berempat nih. Yang ini produser ngomong, ini misalkan A, ini B, C. Saya tanya paling terakhir. Tongki apa lagunya? Bandnya, judulnya. Apa ya? Ya udah Knalpot aja kan. Ketawa semua tuh. Kirain aku kan main-main karena memang aku kan basicnya tuh di otomotif kan. Saya pernah jadi atlet nasional motocross gitu kan. Knalpot kan ketua semua tuh, ketawa. Udah ketua, diam lagi kan? Belum apa? Ya udah tadi aja Knalpot ya. Sesuai sama lirik gitu. Sesuai sama lirik. Udah sesuai langsung deal, udah Knalpot aja. Nah Kang, ini terakhir nih Kang, mungkin boleh nyanyi aja tapi nggak usah pakai musik, lagu Waktuku Kecil lagi viral tapi versi aslinya dari Knalpot nih. Boleh nih Kang. 1, 2, 3. Waktuku kecil, ku tak tahu apa yang nyempil. Ku sentil-sentil, ku kira ku tidak tahunya pentil. Oke, wah. Luar biasa sekali pemirsa, seru banget saya lagi bersama dengan band Knalpot. Nah itu tadi dia pemirsa, bahwasannya memang lagu ini dipopulerkan oleh band Knalpot sendiri yang sampai sekarang masih eksis bandnya. Demikian, kembali ke studio Rehana dan juga Zizi. Baik, terima kasih Sahda Yustida dan jangan lupa salam untuk band Knalpot dari Rehana dan juga Zizi. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas Sahda. Ya pemirsa, seorang pengacara tewas diduga akibat luka tembak di bagian wajah pada malam menjelang tahun baru. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, seorang pengacara Rudy Esgani tewas diduga akibat luka tembak di bagian wajah. Pada malam menjelang tahun baru, Rudy yang sedang berkumpul bersama keluarganya tiba-tiba tersungkur bersamaan dengan suara letusan. Inilah kondisi Rudy Esgani, pria berusia 49 tahun, seorang pengacara yang tewas dengan luka di bagian wajah saat merayakan malam pergantian tahun baru bersama keluarganya. Terlihat ada luka tepat di samping hidung bagian kanan. Tewasnya Rudy Esgani di rumahnya di Dusun Limpo, Desa Patuku Limpo, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, diduga akibat ditembak oleh orang tak dikenal. Istri korban, Mariam, menceritakan pada Selasa 31 Desember 2024 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ia bersama korban dan sekitar 20 anggota keluarganya sedang berkumpul. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang mengakibatkan korban terkapar. Istri korban mengira suaminya terkena serangan jantung. Namun, setelah diperiksa di puskesmas, terdapat luka di bagian wajah yang diduga akibat peluru. Tapi posisi almarhum di mana pada saat itu? Di samping saya. Di samping ya? Iya. Waktu suara ledakan itu, ibu lihat ada tidak orang di luar rumah atau? Tidak ada karena gelap di luar. Gelap juga? Iya, karena itu gelap karena mobil di depan, ada mobil terparkir di depan dua, jadi di belakang mobil itu agak gelap. Gelap. Iya. Tapi ibu tidak lihat posisi mobil atau kendaraan di sekitaran sana yang melintas atau? Tidak ada diperhatikan karena kita di situ sementara makan. Bu, pada saat tergeletak almarhum ini, ibu lihat ada luka apa di situ? Ya
Yang saya lihat itu, saya belum lihat luka. Pemikiran saya itu pecah pembuluh darah karena darah keluar. Jadi saya periksa ternyata tidak. Saya bersihkan, baru saya ada lihat memar di hidung di samping. Itu aja karena. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polri Makassar, jasad Rudi diserahkan ke pihak keluarga dan disemayamkan di kediaman keluarga yang berada di Jalan Teguh Umar 10, Kelurahan Kaluku Boda, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Istri korban tampak terus memeluk jenazah almarhum. Jenazah Rudi akan dimakamkan di Pangkep. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, Andri Reski, TV One mengabarkan. Pemirsa, pengacara yang diduga tewas akibat tertembak di bagian wajahnya di Bone selesai diautopsi di RS Bayangkara, Makassar. Sejumlah keluarga dan kerabat mendatangi Dokpol Forensik Polda Sulawesi Selatan yang berada di Jalan Kumala, Makassar, Sulawesi Selatan untuk menunggu hasil otopsi Rudi Esgani, pengacara asal Kabupaten Bone yang tewas tertembak saat malam pergantian tahun baru di rumahnya. Setelah menunggu sekitar 4 jam lamanya menjalani otopsi, jenazah Rudi kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan di rumah duka di Kabupaten Pangkep sebelum dimakamkan. Masih mengenai kasus yang sama, pemirsa, di mana suasana duka menyelimuti kediaman keluarga Rudi, seorang pengacara yang diduga tewas ditembak orang tak dikenal. Rencananya jenazah almarhum akan dimakamkan pada hari Kamis siang. Suasana haru menyelimuti kediaman keluarga almarhum Rudi di Jalan Teguh Umar 10, Kelurahan Kaluku Boda, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Istri korban tampak terus memeluk jenazah almarhum seakan tak rela melepaskan kepergian korban. Jenazah Rudi rencananya akan dimakamkan pada Kamis siang ini. Sebelumnya, korban yang tengah berkumpul di rumahnya bersama keluarganya menyambut tahun baru di Kabupaten Bone tiba-tiba tersungkur bersamaan dengan suara letusan. Setelah diperiksa di puskesmas, terdapat luka di bagian wajah korban yang diduga akibat luka tembakan. Isak tangis dari anak dan keluarga pengacara yang tewas ditembak oleh orang tak dikenal di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dimakamkan di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, korban dimakamkan di samping almarhum istri pertamanya. Jenazah pengacara Rudi Esgani yang tewas ditembak orang tak dikenal Selasa siang pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah tiba di TPU Islam Galung, Boko Desa Kaba, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Isak tangis sang anak dan pihak keluarga pecah saat keranda jenazah korban diturunkan dari ambulans menuju ke dalam pemakaman. Salah satu keluarga korban menerangkan, korban dimakamkan di Kabupaten Pangkep atas permintaan sang anak. Almarhum dikubur di samping kuburan istri pertamanya. Dari istri-istrinya dan anaknya minta di sini supaya dekat sama mamanya. Sebelumnya, seorang pengacara bernama Rudi Esgani tewas ditembak orang tak dikenal saat tengah merayakan malam pergantian tahun pada Selasa 31 Desember 2024. Penembakan tersebut terjadi di Desa Patuku Limpoe, Kecamatan Lapari Aja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Rudi tewas setelah menerima 2 tembakan di wajah dan di bagian dadanya. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Ya,
pemirsa, lantas bagaimana kronologi kasus pengacara yang ditembak oleh OTK? Kita sudah bersama dengan Ibu Mariam selaku istri korban. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Baik, Ibu, kami turut berduka cita atas apa yang terjadi dengan keluarga Ibu. Tapi mungkin Bu bisa diceritakan kepada kami kronologisnya seperti apa, Ibu Mariam? Waktu itu Mbak, waktu hari Selasa kami sepulang dari Polres Bone, kami tinggal di rumah letaknya di Desa Patukulimpoe untuk istirahat dulu, baru start lagi ke Makassar. Jadi sempat kita habis isya kita makan, sebelum itu kita bakar ikan dulu, baru panggil semua keluarga makan bersama, melantai. Pas 8:30 atau lewat 8:30 itu tiba-tiba ada suara ledakan bersamaan dengan langsung terkapar. Spontan saya lompat teriak. Saya pikir saya kaget karena saya pikir itu yang meledak itu petasan. Jadi langsung saya ambil suami saya, angkat kepalanya karena darahnya sudah keluar banyak sekali. Jadi di situ saya bersihkan mukanya karena saya periksa apakah dia, saya pikir suami saya itu Mbak kena pecah pembuluh darah karena banyak sekali darah keluar dari mulutnya. Jadi saya periksa, ternyata tidak ada keluar dari telinga ataupun di hidung, cuma dari mulut saja menyebar ke seluruh muka. Jadi saya ambil saya bersihkan mukanya. Di situ saya lihat ada luka di sebelah kanan hidung. Ada luka di sebelah kanan hidung, luka memar. Saya pikir di situ banyak luka benturan waktu dia terkapar atau karena dia pegang sendok dan piringnya itu terlempar, nasinya yang di tangannya sementara mau disuap terhampus semua. Jadi saya pikir itu, jadi saya langsung angkat, panggil keluarga yang ada makan di situ, langsung diangkat naik ke mobil, dibawa ke puskesmas. Sampai di sana polisi datang, polisi mengatakan bahwa ini korban penembakan. Gitu, Mbak. Baik, Ibu, sebelumnya Ibu tahu tidak apa ya kasus yang sedang ditangani oleh almarhum, Bu? Apakah mungkin ada ancaman dari pihak-pihak yang sedang ditangani kasusnya atau seperti apa, Bu? Kalau ancaman Mbak, selama ini Bapak tidak pernah diancam. Saya bisa tahu Mbak karena setiap suami saya pergi sidang, saya selalu ikut antar dia keluar daerah, saya selalu ikut. Dan kalau perkara yang dia pegang Mbak, banyak di Bone, kalau yang pidana ada 3, perdata 1, dan ada juga perceraian gitu. Baik, Ibu Mariam, kami juga ingin mengetahui keterangan dari pihak kepolisian seperti apa mengenai kasus ini, Bu? Belum ada informasi dari kepolisian mengenai kasus ini, perkembangan bagaimana belum ada. Baik, Ibu, berarti sampai saat ini belum diketahui mungkin ada perkiraan siapa yang melakukan penembakan tersebut dari pihak polisi, belum meminta keterangan kah, Bu? Sampai saat ini saya belum tahu kalau ada yang keterangan seperti itu. Cuma kalau polisi dari pihak Polres Bone selalu menelpon saya karena saya masih di Makassar, selalu menelpon saya untuk minta keterangan, itu aja. Baik, Bu Mariam, tapi kalau dari keluarga sendiri apakah ada kecurigaan kepada pihak-pihak tertentu atau seperti apa, Ibu? Kalau untuk saat ini Mbak, kami belum bisa bilang itu karena kami tidak ada sama sekali, belum ada yang kami tahu dan kami curigai untuk itu. Baik, Bu Mariam, tapi apakah sebelumnya almarhum suami Ibu sempat bercerita mungkin sedang dalam
kasus yang serius atau seperti apa, Bu? Kalau masalah cerita yang serius nggak, dia selalu menyampaikan semua lancar-lancar, semua tidak ada yang bermasalah. Dan kalau suami saya bekerja Mbak memang selalu serius dan dia profesional. Jadi kalau masalah yang seperti tadi teror atau apa itu tidak ada. Dan kalau masalah yang serius kalau di daerah kami ya semua bagi kami itu yang dia tangani serius, Mbak. Baik, Ibu ketika kejadian apakah Ibu berada di lokasi, Bu? Dan senjata yang ditembakkan ini berasal dari mana, Bu Maria? Mungkin bisa digambarkan sedikit kepada kami? Waktu itu Mbak kami makan, saya berdampingan dengan suami saya di sebelah kanan suami saya, kebetulan di kantor suami saya di Reno. Jadi di samping kanan suami saya ada tukang, di belakang baru di sampingnya saya. Kami di situ kurang hampir 20 orang serta anak-anak semua di situ yang makan di situ. Dan sementara kita makan di situ Mbak di dalam kantor, karena kami makan di dalam kantor secara melantai Mbak. Saya mendengar suara ledakan itu di balik mobil saya. Gitu Mbak. Baik, berarti pada saat itu Ibu dan suami Ibu sedang berada di lantai dasar dari kantor itu, Bu? Bukan lantai dasar Mbak, kita melantai dalam kantor itu makan. Kita melantai, makan bareng di situ, melantai. Makan baik, makan bersama begitu ya, Bu ya? Baik, Ibu, apakah dari anggota keluarga yang hadir sempat melihat ada mungkin sesosok orang yang melintas, Bu, di sekitar tempat Ibu sedang makan? Tidak ada Mbak, karena waktu saya sudah mengetahui bahwa suami saya ditembak, karena yang makan di situ waktu itu dia ikut semua mengantar kami ke puskesmas. Sempat saya tanyakan apakah kau melihat ini, apa ini semua tidak ada yang melihat Mbak, karena kita semua di situ lagi fokus ke makanan karena kita sementara makan. Dan waktu itu kami juga tidak pernah, Iya, baik, silakan dilanjutkan Ibu. Tidak pernah seperti apa, Bu? Iya. Dan waktu itu kami tidak pernah ada pikiran bahwa itu adalah tembakan atau apa semacam apa-apa, karena yang ada dalam pikiran kami waktu itu hanyalah petasan. Jadi makanya kita waktu saya lihat waktu ada ledakan, suami saya tergeletak itu, kami langsung fokus lari semua ke korban. Kami tidak pernah berpikir bahwa ada apa ini. Jadi makanya kita tidak ada sempat, tidak ada orang keluar dari ruangan itu. Kita lari semua ke suami saya, Mbak. Gitu. Baik. Berarti sampai saat ini Ibu masih menunggu perkembangan dari pihak kepolisian ya, Bu? Iya betul Mbak. Semoga baik Ibu Mariam. Secepatnya. Amin, amin Ibu. Semoga mendapatkan kejelasan ya Bu terkait kasus ini dan siapapun pelakunya dapat ditangkap dan diberi ganjaran yang setimpal. Ibu Mariam, kami ucapkan sekali lagi turut berduka cita ya Ibu. Terima kasih telah menyempatkan waktunya pada siang hari ini Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, libur akhir tahun baru tidak lengkap jika tidak menikmati sejuknya kebun binatang Gembiro Loka sambil berinteraksi dengan koleksi satwa-satwanya. Lokasi yang juga berada di pusat kota menjadikan Gembiro Loka dipadati pengunjung pada momen libur tahun baru kali ini. Kepadatan pengunjung ini terlihat sejak libur Natal kemarin. Manajemen Gembiro Loka menyebut kenaikan jumlah pengunjung terus meningkat hingga tahun baru ini. Terlebih, momen libur Nataru berbarengan dengan libur anak sekolah. Kenaikan jumlah pengunjung tercatat hingga 2 kali lipat.
Jika hari biasa rata-rata jumlah pengunjung 1.500 dan akhir pekan 3.000 pengunjung per hari. Pada libur Nataru, jumlah pengunjung naik menjadi 4.000 hingga lebih dari 7.200 pengunjung tiap harinya. Kebun Binatang Gembira Loka memiliki 1.200 koleksi satwa, terbagi dalam beberapa zona seperti zona primata, taman reptil, petting zoo, taman burung, hingga zona cakar. Untuk tiket masuk pada momen Nataru, tanggal merah, dan akhir pekan, pengunjung cukup membayar Rp75.000, sementara hari biasa Rp60.000. Pemirsa, telah bergabung Danita Riyandini yang saat ini ada di Kebun Binatang Gembira Loka. Bagaimana suasana liburan di sana? Apakah padat pengunjungnya hari ini, Danita? Zingga, Rehana, juga pemirsa di Gembira Loka Yogyakarta atau Kebun Binatang Gembira Loka ini pada siang hari ini juga masih dipadati oleh wisatawan. Namun sudah berpencar nih karena luasnya ini ada 20 hektar. Jadi sudah berpencar di sejumlah titik dan di sejumlah zona yang ada di Gembira Loka Yogyakarta. Sedikitnya ini ada 1.200 koleksi satwa yang bisa dikenali, bisa diajak interaksi oleh para pengunjung atau wisatawan yang datang dan menikmati wisata dan juga wahana di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta ini. Pihak manajemen menyebutkan pemirsa pada libur Nataru ini atau Natal hingga Tahun Baru ini memang terus meningkat, bahkan lebih dari 7.000 orang per harinya ini memadati kawasan atau lokasi wisata Gembira Loka Yogyakarta. Dan di tempat kami mengabarkan ini adalah salah satu lokasi atau titik yang menjadi lokasi favorit. Baru saja ada interaksi dengan gajah, namun sepertinya sudah selesai nih pemirsa, karena lokasi atau satwa gajah ini menjadi lokasi favorit bagi wisatawan, bisa berinteraksi langsung, bisa memberi makan langsung kepada gajah, dan di dekatnya juga ada monyet yang juga bisa berinteraksi, maksudnya bisa dengan dekat atau melihat dengan dekat monyet atau di kawasan Gembira Loka Yogyakarta ini. Lokasinya tidak terlalu jauh pemirsa dari pusat kota Yogyakarta atau di sekitar Malioboro, sehingga memang kalau dari Malioboro bisa langsung ke Gembira Loka Yogyakarta. Dan pengunjungnya nih pemirsa tidak hanya dari dalam kota Yogyakarta saja, namun dari luar kota Yogyakarta. Terlebih nih musim Nataru ini berbarengan dengan anak sekolah. Jadi memang banyak sekali anak-anak sekolah, rombongan sekolah, keluarga yang menyempatkan libur tahun baru ini di awal tahun baru ini di Gembira Loka Yogyakarta. Dan tiket masuknya nih pemirsa Rp75.000 pada musim Nataru ini sudah bisa menikmati semua lokasi atau wisata berinteraksi dengan hewan satwa yang ada di Gembira Loka Yogyakarta. Sudah gratis naik kapal katamaran dan juga naik kereta keliling. Sehingga Rehana ataupun jika ke sini bisa naik kereta keliling, tidak perlu capek-capek jalan karena jalan kaki jauh, sudah bisa menikmati satwa dengan naik kereta keliling. Dan kami juga mengimbau kepada pemirsa atau wisatawan yang berkunjung ke Gembira Loka Yogyakarta juga bisa berhati-hati atau bisa menjaga barang bawaan Anda, keluarga Anda, karena memang cukup jauh tapi sejuk pemirsa, jadi tidak terasa meskipun jauh, luas, banyak satwa, sehingga kita bisa menyenangkan berlibur berwisata di Gembira Loka Yogyakarta. Saya kembalikan dulu ke Rehana dan juga Zinka. Baik, Zinka, nanti kita kalau ke Yogyakarta harus ke sana ya. Pasti. Nah, tapi Danita, apakah pengunjung di hari ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan hari sebelumnya atau seperti apa? Bila dibandingkan dengan hari sebelumnya atau pada tanggal 1 Januari tahun baru, hari ini memang agak sama nih pemirsa. Karena memang puncak-puncaknya pada tahun baru atau 1 Januari 2025 kemarin. Karena memang pada 1 Januari ini selepas mereka menikmati malam pergantian tahun baru di kota Yogyakarta, mereka biasanya menikmati sejumlah wisata, salah satunya di Gembira Loka Yogyakarta. Dan padat atau puncak-puncaknya memang menjelang akhir-akhir atau menjelang akhir musim libur kali ini pemirsa. Karena di Gembira Loka Yogyakarta ini 14 Desember hingga 5 Januari memang ini merupakan rentang waktu musim Nataru yang banyak pengunjungnya nih, Rehana dan juga Zinka. Baik, Danita, banyaknya pengunjung wisatawan ke Gembira Loka ini dari mana? Apakah dari Jogja atau dari kota-kota lain?
Pengunjung ke Gembira Yogyakarta ini tidak hanya dari dalam kota Yogyakarta, dari luar kota Yogyakarta, dari arah timur nih pemirsa, dari Surabaya, Malang, dan sejumlah wisatawan dari Jawa Timur dan juga dari arah barat, Jakarta, Bandung, dan sekitarnya yang juga menikmati lokasi wisata di Yogyakarta termasuk Gembira Loka Yogyakarta karena memang lokasinya dekat dengan pusat kota. Jadi memang mampir ke Gembira Loka merupakan salah satu alternatif favorit bagi wisatawan. Itulah salah satu alasan beberapa wisatawan atau pengunjung yang menyebutkan mereka datang ke Gembira Loka Yogyakarta karena tidak hanya berwisata saja di pemirsa, mereka juga bisa menikmati atau bisa mengetahui secara lengkap detail 1.200 satwa yang juga dijelaskan langsung oleh para penjaga yang ada di Gembira Loka Yogyakarta, sehingga tidak hanya berwisata saja namun bisa wisata edukasi begitu. Rehana, Zinka. Baik, seru sekali. Terima kasih Danita langsung melaporkan dari Yogyakarta. Selamat kembali beraktivitas dan juga selamat berlibur. Dipersembahkan oleh Brimo. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kalau Anda jalan-jalan ke Medan, jangan lewatkan kuliner yang satu ini. Masakan khas Minang nan lama. Selain menggugah selera, pastinya juga mengobati rindu akan masakan khas kampung halaman. Berlokasi di Jalan Halat Medan, rumah makan Bukit Tinggi ramai dikunjungi terlebih saat waktu makan siang. Aneka menu mulai dari telur dadar khas Bukit Tinggi, masakan gulai, rendang hingga kari kambing pastinya menggugah selera. Seluruh menu disajikan di dalam etalase kaca, sehingga pemirsa pengunjung yang akan makan dengan mudah memilih menu yang akan disantap. Untuk masakan rendang daging, kari kambing, dan gulai usus sapi disajikan dalam kondisi hangat karena dimasak sepanjang warung buka. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat makanan dan kita juga masih memiliki rekomendasi makanan untuk Anda, terutama yang di wilayah Surabaya. Karena saat berada di kota Surabaya, rasanya tidak pas jika tidak mencoba salah satu kuliner khas Surabaya yang sangat legendaris, yaitu lontong balap. Berada di Jalan Kerangan, Surabaya, deretan penjual makanan dengan gerobak pikulan yang berjajar menjual menu yang sama. Kuah toge dan lontong disajikan dengan sambal petis plus tahu dan lento. Sejenis perkedel dari kaca merah. Satu porsi lengkap dengan sate kerang seolah adu balap lebih cepat. Mungkin begitulah asal nama dari masakan khas kota Surabaya yang telah ada sejak era tahun 50-an. Bagi para penikmat lontong balap, rasanya kurang pas kalau menyajikannya tidak dengan sate kerang dan es kelapa atau es degan. Cita rasa sate kerang dan petis merah khas Madura membuat lontong balap Kerangan ini melegenda dan seolah mengajak bernostalgia tentang tuanya kota Surabaya. Nah pemirsa, kita akan beralih ini. Saya akan mengajak Anda untuk mencicipi berbagai macam kuliner yang sudah kami persiapkan untuk menu makan siang Anda. Kita terlebih dahulu pemirsa ke Wanasari ada di Medan, kemudian juga ada Farah Manila di Surabaya. Tapi kita akan melihat menu makan apa di siang hari ini dari Wanasari yang ada di Medan. Silakan dengan laporan Anda. Baik Rehana dan pemirsa, saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Bukit Tinggi, maksudnya rumah makannya. Tentu saja di rumah makan ini ada banyak menu-menu yang menggugah selera. Ini sudah hampir lewat waktu makan siang, tetapi sejak tadi pengunjung silih berganti datang ke rumah makan ini untuk
menikmati aneka menu khas masakan Bukit Tinggi. Nah, yang paling menggiurkan pemirsa, masakan di sini kita bisa langsung memilih menu-menunya. Kemudian aneka daging juga di sini kita dapat melihat ada kari kambing, kemudian ada gulai usus dan masih banyak lagi menu-menu utama yang menjadi favorit bagi pengunjung ketika datang ke rumah makan Persisa yang berlokasi di Jalan Halat. Nah, bisa dilihat pemirsa, meja-meja yang ada di rumah makan ini penuh oleh pengunjung yang tentunya tidak sekedar menikmati masakan khas ya, tetapi bila rindu pulang kampung ke Bukit Tinggi, menu di sini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menghilangkan ataupun mengobati rindu akan masakan kampung halaman. Nah, di meja saya ini sudah tersaji menu-menu khas yang menjadi andalan dari rumah makan Bukit Tinggi. Saya mulai dari ini dulu pemirsa, ini telur dadar, tetapi lihatlah masakannya ataupun dari sajiannya saja ini terlihat crispy dan pastinya nikmat sekali. Kemudian menu andalan lainnya di rumah makan ini adalah gulai tunjang. Wow, lihat pemirsa, ini pasti menggiurkan. Kebetulan saya belum makan siang nih dan pastinya menu-menu di sini juga akan saya santap dengan semangat. Kemudian yang menarik lainnya adalah soto khas Padang. Nah, ini pemirsa, khas dari soto khas Padang ini adalah kuahnya bening. Oke, dan saya juga tidak sabar ingin menikmati menu yang ada di sini pastinya. Dan yang menjadi ciri khas dari masakan ataupun rumah makan Bukit Tinggi ini adalah kita makan langsung dari nasi bungkus yang disiapkan di sini. Nah, ini nasi bungkusnya pemirsa. Dan pertama tentunya yang paling menggugah selera, saya akan memilih menu gulai tunjang. Wow. Saya akan mencicipinya. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya nikmat sekali, gurih, kemudian lembut sekali pemirsa. Dan yang juga menarik perhatian saya adalah soto khas Padang ini pemirsa. Kuahnya bening dan kita akan mencicipi rasanya. Ada irisan-irisan daging. Rasanya nikmat sekali pemirsa. Dagingnya lembut, kemudian rempah-rempahnya begitu terasa. Dan saya juga ingin mencoba telur dadarnya. Wow, lihat ini pasti crispy sekali. Tidak semua loh orang bisa memasak telur dadar khas Bukit Tinggi karena konon katanya ini nikmat sekali. Kita coba dengan nasi tentunya ya. Rasanya crispy, gurih, dan cita rasanya enak sekali pemirsa. Ini juga ada sesungguhnya kari kambing pemirsa, ini juga menjadi salah satu ciri khas yang ada di Bukit Tinggi. Nah, pemirsa, dengan menu sebanyak ini tentunya saya akan semakin lapar dan saya akan menyantap menu-menu ini sementara saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Waduh, lama bana bahasa Minangnya itu, Re. Aku orang Minang lapar banget ngeliatnya ya. Aduh, sama lagi. Oke, dari Medan kita beralih ke Surabaya, sudah ada Farah Manila. Farah, bagaimana dengan makanan khas Surabaya di sana? Iya, Rehana dan juga Zizi, saya berada di salah satu lokasi kuliner khas legendaris di kota Surabaya. Jadi kalau Rehana Zizi mampir ke Surabaya harus datang nih. Namanya Lontong Balap Haji Tas
Nia. Jadi lokasinya di Jalan Keranggan, Surabaya. Sebenarnya sepanjang jalan ini adalah yang dijual adalah lontong balap, namun ini jadi salah satu favorit saya untuk dicoba. Ibu, saya pesan 1 lontong balapnya. Anda bisa lihat pemirsa dari ujung kanan saya sampai ujung kiri ini semuanya sedang mengkonsumsi lontong balap, yang artinya ini memang menjadi favorit masyarakat Surabaya ataupun wisatawan yang sedang berkunjung ke Surabaya. Di layar kaca Anda ini sedang disajikan lontong balap yang terdiri dari lontong, kemudian ada irisan tahu, dan juga yang paling spesial di lontong balap adalah lento, lalu disiram dengan kuah bening bersama dengan tauge atau kecambah ya. Nah, yang spesial juga dari lontong balap ini Rehana dan juga pemirsa, ada sambal petisnya. Nah, ini nih yang bikin rasanya jadi mantap ya. Jangan lupa ditambah dengan kecapnya, kecap manis, ditaburi dengan daun bawang dan juga bawang goreng yang melimpah. Wah, ini sih perfect sekali rasanya, saya sudah yakin nih pemirsa. Ibu nambah sate kerangnya 1 porsi boleh? Nah, ini pemirsa saya coba lontong balapnya dulu ya. Ini harus dicampur dengan petisnya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Yang spesial sebenarnya ini pemirsa, saya cari dulu deh. Namanya lento. Nih, ini terbuat dari kacang yang direndam semalaman, kemudian direbus, dihaluskan, lalu ditumbuk dan digoreng, dicampur dengan bahan-bahan. Terima kasih, Ibu. Kita coba lentonya ya. Yummy sekali. Tidak lengkap rasanya kalau nggak makan sate kerangnya. Kita campur dulu sama petis dan kecapnya pemirsa. Wah, ini nikmat banget sih. Rehana Zizi harus coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali. Perpaduan kuah lontong balap, sate kerang, tauge, tahu. Enak banget. Nih, pemirsa bisa dilihat pengunjungnya terus berdatangan bergantian meskipun tempatnya sederhana tapi rasanya istimewa sekali. Rehana Zizi, saya mau lanjut dulu makan. Enak nih. Baik, selamat makan Farah. Enak banget, kita cuma bisa ngeliatin doang ya. Oke, terima kasih ya rekan-rekan semuanya sudah melihatkan makanan-makanan khas dari sana. Selamat kembali makan. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Siang akan segera kembali dengan kabar menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. P. Diddy yang juga dikenal sebagai Sean Combs dan Jay-Z terlibat dalam gugatan hukum serius. Seorang wanita asal Alabama, Jane Doe, mengungkap bahwa keduanya telah melakukan pemerkosaan terhadap dirinya saat ia masih berusia 13 tahun. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini, pemirsa. Bersama saya Zinkarila. Dan juga saya Rehana Meiza, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.